Modiar, lembaga survei CSIS sebut 51,8% ahli gak puas kinerja Anies dan Riza Patria. Waduh, nggak jadi nyapres nih. Kami memberikan rapor merah gitu ya. Mungkin dari kenapa kemudian kami memberikan laporan. Ya, menurut kami ini adalah waktu yang cukup strategis untuk memberikan laporan terhadap kinerja gubernur. Bapak Anies sudah memimpin DKI Jakarta ini sudah kurang lebih 4 tahun ya. Selama 4 tahun ini APBD yang sudah dikelola Bapak Anies ini sekitar kurang lebih itu 330 triliun rupiah Mbak. Karena setiap tahunnya kan sekitar 80 triliunan. Masalah Jakarta kalau kita petakan minimal ada 5. Banjir, macet, sampah, lingkungan hidup, dan ledakan penduduk. Satu pun tidak ada yang progres yang signifikan. Mencari sungai mana yang sudah tambah lebar di zaman Pak Anies juga nggak ada. The Center for Strategic and International Studies (CSIS) mencatat 51,8% responden ahli mengaku nggak puas dengan kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria. Peneliti CSIS Nuri Oktariza dalam keterangannya mengatakan survei melibatkan sejumlah 170 ahli di bidang sosial, politik, dan ekonomis sejak 28 Maret hingga 12 April 2022. Dari hasil tersebut, tingkat kepuasan kepada kinerja Gubernur dan Wagub DKI Jakarta mencapai 47,6%, sementara yang nggak puas mencapai 51,8%. CSIS memahami hasil survei yang dilakukannya berbeda dengan hasil survei sejumlah lembaga survei lain yang cenderung memberi apresiasi positif. Nuri menuturkan, perbedaan hasil survei terjadi karena narasumber adalah ahli bukan masyarakat biasa. Jadi menurut Nuri, lebih objektif dan mengerti dalam melihat persoalan yang ada di Jakarta. Lebih lanjut, Nuri menambahkan, meskipun ketidakpuasan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies dan wakilnya Riza Patria cukup tinggi, tapi ada sejumlah penilaian terhadap kinerja mereka yang cukup baik, seperti soal upah 69,4%, transportasi 64,7%, harga pokok 54,1%, harmoni sosial 53,5%, dan UMP yang dulu 3,3 juta 2022 menjadi 4,6 juta. Jadi dari 2017-2022 ada peningkatan UMP di DKI sekitar 40%, namun tingkat kepuasan penciptaan lapangan kerja rendah, yaitu cuma 37,6%. Pertama, dia tidak menepati kontrak politiknya. Karena dia tidak menepati, artinya dia mengkhianati harapan kita, harapan guru DKI Jakarta untuk berubah kehidupan, khususnya ya, guru DKI Jakarta dapatkan upah yang layak. Itu kita katakan hanya dijadikan alat komoditi, karena dia gunakan suara kita hanya untuk kepentingan beliau memenangkan pilkada DKI. Jadi tolong berpolitiklah secara santun. Iya, tidak. Jangan iya untuk tidak untuk iya. Kalau berani jangan takut, kalau takut jangan berani. Memang jika kita lihat ada peningkatan soal kinerja Anies di 1-2 tahun belakangan ini, tapi hal tersebut bukan karena hasil inisiatif atau 100% ide dari Anies Baswedan, namun karena banyaknya dorongan, protes, dan juga masukan dari banyak kalangan, termasuk warga DKI yang sudah jengah dengan kinerja Anies. Lihatlah permasalahan yang ada di Kalimampang. Jika bukan karena adanya gugatan dari warga DKI, Anies tidak akan menyentuh Kalimampang tersebut. Itu pun sampai sekarang tidak ada kabar bagaimana kelanjutan pengerukan tersebut. Soal upah pun sama halnya seperti itu. Jika bukan karena banyaknya demo soal kenaikan upah minimum dan mau nggak mau Anies menaikkan UMP, presentase kinerja Anies juga nggak akan naik seperti sekarang. Sebenarnya kalau mau diulas satu persatu penyebab ketidakpuasan itu, mudah saja sih. Salah satunya adalah beberapa program yang tidak bermanfaat, seperti halnya program hunian dengan uang muka DP 0 rupiah yang tidak bermanfaat. Jelas dong, rumah ini cuma bisa dibeli oleh orang yang berpendapatan menengah ke atas, yang berpenghasilan UMR bahkan di bawah itu. Silakan gigit jari saja. Padahal saat kampanye dulu, Gubernur ini selalu bicara soal keberpihakan. Rakyat kecil layak mendapatkan hunian. Sekarang apa yang mereka dapatkan? Dapat angin surga saja. Sekarang saja pembangunan rusun entah bagaimana. Anggaran katanya dicoret. Bagi yang kena gusur ya silakan berdoa saja supaya tidak jadi korban. Setelah itu soal transparansi dan pemborosan. Soal transparansi, sudahlah. Anies jangan pernah diharap. Tanya saja pada dia, salah satunya anggaran TGUPP yang sangat besar itu diperuntukkan untuk apa saja dan hasilnya bagaimana? Nggak jelaskan? Soal pemborosan, nah ini lebih parah lagi.
APBD DKI Jakarta paling besar, tapi hasil pembangunan seolah sangat tidak sebanding dan gak jelas. Pemprov DKI Jakarta juga tidak segera melakukan normalisasi sungai karena tidak ingin menggusur atau takut mungkin ya masyarakat yang tinggal di bantaran kali sungai di demo. Anies ingin tampil beda melalui konsep naturalisasi sungai. Tapi hingga kini masih belum jelas konsepnya gimana, padahal sebentar lagi mau lengser. Hasil survei ini bisa menjadi pelajaran untuk Anies. Itu pun kalau Anies serius dan bukan masuk telinga kiri keluar dari telinga kanan karena merasa paling benar. Buat warga yang memilihnya dulu ya semoga sadar aja ya. Bagaimana menurut Anda?